Oke, mama, adek, sama abang. Ini posisi normal ya untuk saringan, untuk saluran air dari toren. Ini keluar dari, sebentar maju dulu lah. Nah, ini masuknya seharusnya dari sini, melalui ke sini. Tapi karena ininya udah nggak mampu untuk menyaring, jadi dari sini saluran ini langsung ke toren. Seharusnya dari sini ke sini, tapi karena ininya rusak ya, ayah setting dari sini ke sini ya. Nah, dari sini karena ini saluran pertama mengalir melalui ini, jadi posisinya ini harus lurus ya. Itu kebuka. Ini harus lurus, artinya terbuka yang lurus ini kan. Dari lurus dia nyambung ke sini. Nah, di sini ayah sendiri buat saringan manual dari saringan busa ya, dari saringan busa, supaya minimal ada tambahan saringan di luar atas. Nah, dari sini mengalir ke sini ke toren yang kedua. Nah, ininya juga harus lurus ke ini, terbuka ya. Nah, sebelum itu dilihat di sini ada namanya bal palep. Saya lupa namanya nih ya. Ini ditambah dengan yang ini. Nah, ini gunanya kalau ini mau mau dilepas, ini mau dilepas gampang, tinggal muterin ininya aja. Ini dan ini tinggal diputar, nanti dilepas. Tapi kalau mau dilepas biasanya kita ini matiin kayak gini, dimatiin supaya air nggak mengalir, nggak terbuang. Baru ini dilepas. Tapi kalau normal ini harus diluruskan supaya air mengalir ke sini. Setelah melalui saringan, airnya melalui ke toren kedua. Nah, ini gunanya kenapa seperti ini. Kalau ini mau dibersihin ya, ini tidak mengganggu toren lain, cukup toren yang satu yang dibersihin aja. Ini gunanya ada balp kayak gini. Nah, nanti dari sini kalau mau nyambung ke toren yang ketiga, air akan mengalir melalui pipa yang ini. Sama pipa ini juga selalu dipasang balp sama ini supaya bisa ngerubah. Jadi sangat mudah untuk ngelepasin, mau dirubah karena apapun silahkan, ini dilepas saja. Nah, kemudian kenapa di sini air pasang juga yang ketiga ini ya. Di toren yang kedua air pasang balp ketiga, sambungan selang. Nah, ini sistem yang jarang dipakai sebetulnya. Ini sangat berguna apabila listrik atau pompa mati. Ini tetap bisa mengalir. Nah, supaya ini bisa mengalir, ini hidup ya. Ini lurus, artinya ini bisa mengalirkan air ke sambungan sini, ke toren ke bawah. Hanya di sini ada keran. Nah, kalau keran ini tertutup ya, ini tertutup. Kalau terbuka seperti ini, nanti kalau dibuka, nanti air akan otomatis ke bawah. Airnya mengalir ke bawah tanpa melalui keran, melalui pompa. Nah, kalau kita memakai ini yang harus dirubah adalah, sebentar, ini di bawah lagi dipakai jadi nggak bisa diperagakan ya. Nah, kalau mau yang pakai ini dibuka, ini tertutup sehingga air mengalir dari pompa, dari toren kedua itu langsung ke sini. Setelah dibuka ini langsung menyebar ke bawah. Nah, pada saat sekarang posisi ini ditutup karena air mengalir dari bawah ini, dari toren ini ya, dari toren ke penyaringan ke bawah, kemudian ini balik lagi ke bawah. Jadi air bersih di sini. Nah, tapi kalau yang mengalir di sini ini tidak melalui penyaringan, jadi airnya pasti kotor ya. Walaupun kotor karena ini mengendap, ini nggak akan kotor banget. Ini hanya bersifat darurat. Darurat pertama kalau airnya mati atau kalau pompanya mati. Kalau pompanya mati baru kita pakai ini. Selama pompa hidup ini nggak ada masalah. Seperti ini posisinya ya. Jadi posisi ini merupakan posisi saluran atau sambungan bebas
untuk mengantisipasi apabila listrik atau pompanya mati. Ini dihidupkan seperti ini, nah ininya ditutup, nah ini tutup, jadi air dari bawah sini ya. Nah tapi kalau normalnya ini tutup seperti ini yang berjalan. Oke. Nah dari sini ini sambungan bebas atau sambungan darurat. Nah, kita lanjut yang kedua ini. Setelah mengalir dari toren yang kedua, ini air otomatis karena ini posisi terbuka semua ya. Posisi terbuka semua. Nah, satu lagi di sini juga sebetulnya sengaja dipakai ada balap untuk mengeluarkan air. Jadi kalau ini dikuras, nggak usah capek-capek mengeluarkan sebetulnya. Ini kalau ini dibuka, ini air akan keluar sendiri. Ini jarang dipakai ya karena untuk ngebersihkan ini. Nah, nanti ada tutorial gimana cara ngebersihkan ini ya. Tapi sementara yang ayah kasihin ini harus tertutup supaya air nggak mengalir. Ini terbuka, antisipasi dari pompa bebas saluran bebas atau saluran darurat. Nah posisi ini mengalir dari toren pertama ke toren yang kedua. Nah, sekarang dari toren kedua mengalir ke toren ketiga. Posisinya, nah, ini saluran dari toren kedua ke ketiga. Nah ini posisinya juga harus hidup, harus lurus ya, karena air mengalir dari sini ke sini. Nah yang kedua selanjutnya air otomatis akan mengalir ke sini, ke mana, ke bawah ya melalui pipa yang lebih kecil. Nah, ini sengaja sama dengan toren yang kedua, ini juga ayah pakai supaya kalau ngebersihin ini tinggal dibuka, air otomatis keluar, nggak usah diambil terlalu banyak. Nanti kita kalau untuk nguras tinggal sedikit karena airnya sebagian untuk mengalir ke sini. Nah, di sini ayah pasang toren pipa yang kecil ini untuk mengalir ke sini, adanya ke sini ya. Air akan mengalir ke sini. Sama ini kalau mau ngebuka juga tinggal dibuka aja, diputar aja ya, gampang. Nah kalau akan melepaskan atau merubah posisi, nanti dari sini mengalir ke ini ya, ke sini airnya ke sini. Nah air akan mengalir ke sini. Ini sama di ada keran ya. Apabila darurat ini bisa dimatikan ya, karena alasan apapun ini dimatikan, tapi normalnya ini harus tetap lurus ya. Ini antisipasi aja bahwa setiap keran, setiap paralon yang benar memang ada keran atau valve lah ya. Nah dari sini mengalir ke saluran yang ini, belok ya, saluran air ini belok ke sini. Nah dari sini nanti arahnya ke ke saringan yang ada di bawah. Nanti ditunjukin saringan di bawah ya. Nah setelah melalui saringan, air akan didorong lagi ke sini, ke saluran yang ini nih, yang ini. Kalau yang tadi yang bawah ini, sekarang yang ke sini masuk ke dalam pompa ya. Ini pompanya. Nah pompanya pompa otomatis ya. Ini pompanya yang model terbaru ya. Nah model terbaru di sini ada alat otomatis. Di sini juga ada pengukur tekanan ya. Di sini ada tekanan. Kalau jarumnya diam seperti di bawah, ini posisinya tidak bunyi. Tapi kalau bunyi atau hidup, dia jarumnya naik ke atas. Nah, pompa ini ya, pompa ini akan mengalirkan dan mendorong airnya dari sini ya, melalui saluran ini. Nah, ini karena posisinya lurus, artinya posisi terbuka, dia akan membagi ke dua cabang ya. Pertama, ini ada yang cabang pertama yang ada stop keran ini. Nah, kalau nggak salah, ini saluran ke pompa ke air ini, ke pemanas air. Ini ke pemanas air ya, ke pemanas air yang ada di bawah.
Yang kedua, ini sambungan yang kedua, ini ke keran-keran yang tidak memerlukan pemanas air. Ini langsung ke bawah, ini ke pemanas air, ya. Nah, ini posisi normal semuanya. Ini lurus dari sini kan ini terbuka, sementara yang ini yang bebas tadi ini tertutup posisinya. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat air toren ini kosong, sehingga tidak ada air yang mengalir dari sini kan, ya. Kadang-kadang kan torennya kosong, mama bilang mati gitu airnya kan. Nah, karena di sininya kosong, dengan sebab apapun terserah lah ya. Nah, posisinya kan mengalir air ke sini. Nah, nanti kalau posisi airnya kosong, pompa ini karena di sini ada otomat ya, bahwa kalau airnya kosong ini otomatis mati, tidak akan bisa hidup. Nah, ini bentuk pengamanan dari pompa ini. Ini pompa udah sangat bagus ya, sehingga dengan keamanan seperti ini nggak akan rusak gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau ini mati bagaimana cara ngidupin ya. Kalau pompa yang lain ya tinggal dicolokin aja, kalau ini enggak. Nah, di sini ada keran ya, ada tombol nih, masuk ke sini, tombolnya. Nah, di sini ada tombol merah, deketin lagi. Nah, di sini ada tombol merah ya. Kalau list airnya mati, ini ditekan-tekan aja, di sini tekan aja. Nah, seperti ini dia akan bunyi ya. Dia akan bunyi sampai air yang mengalir dari sini masuk ke pompa itu normal kembali. Nah, bunyinya akan mati seperti ini. Nanti kalau udah penuh mati. Nah, supaya ini air mengalir atau tidak ya, keran yang di bawah itu harus ada yang dibuka supaya ada tekanan air melalui pipa-pipa itu ngalir ke bawah. Ya, itu harus dibuka dulu, baru kita ke atas pencet yang ini beberapa kali ya, beberapa kali. Nah, kalau ketika dipencet kayak gini, dipencet kayak gini beberapa detik dia hidup kemudian dia mati ya, karena keran di bawah itu nggak dibuka ya. Jadi indikator bahwa si pompa membaca ini udah penuh, bisa mengalir ke bawah. Nah, tapi kalau kerannya di atas yang di bawah dibuka, ini nggak akan mati ya, terus aja hidup ya, mengalirkan air kan, mengalirkan air. Nah, ini hidup terus. Nah, ini dipencet aja beberapa kali sampai di bawah airnya benar-benar tidak yang di bawah itu terus mengalir ya, terus mengalir itu kan. Nah, ini pencet ini ya, pencet yang merah ini ya, pencet yang merah ini beberapa kali. Kemudian juga nanti indikator di sini. Nah, ini lihat tekanan yang tadi. Kalau yang tadi kan ke bawah ya, yang ke bawah sekarang agak ke atas ya. Nah, ini artinya airnya udah penuh. Kalau bawah agak kosong. Nah, kalau itu kan ke bawah nih ya, hidup. Nah, ketika penuh mengisi dia di atas. Nah, ketika mengalirkan dia ke bawah lagi. Nah, ini bunyi berkali-kali kayak gini ya. Nah, jangan panik apabila torennya kosong, kita isi toren dulu sampai penuh kan. Kalau nggak penuh juga nggak apa-apa, yang penting mah ada air yang mengalir ke sini ya, ada air mengalir ke sini. Pencet aja beberapa kali yang merah ya nak ya, beberapa kali merah, jangan panik ya, pencet aja. Yang bagus adalah ada koordinasi antara yang di bawah sama di atas. Misalnya adek di sini pencet beberapa kali kan, nah yang di bawah yang ngelihat air tuh keluar atau enggak ya, keluar atau enggak. Nah, kalau udah keluar terus, nah coba matiin yang di keran yang di bawah ditutup. Kalau keran di bawah ditutup ya, indikasi kalau ini normal, ini mati seperti barusan ya. Barusan kan mati nih ya. Nah, artinya posisi sudah normal kembali ke bawah. Tapi kalau di bawah airnya belum mengalir, ini pencet aja beberapa kali, terus aja pencet ya, kadang-kadang sampai 5 atau 7 kali. Karena itu untuk meyakinkan bahwa masalahnya gini, pompa air yang mengalir dari toren ya, dari apa ini teh,
dari pipa ini, ke saringan dulu ya, ke saringan di bawah baru mengalir. Nah itu yang membuat bahwa yang ada di pompa-pompa ini dan ada di saringan itu airnya lagi kosong. Biarkan dia mengisi dulu, biar mengisi dulu. Dia perlu waktu untuk narik ke sini, untuk menarik ke sini. Ini perlu waktu. Nah itu yang harus diperhatikan, bahwa ya apabila ini mati, nah kemudian yang bisa menyebabkan pompa yang menyebabkan toren kosong itu pertama listrik yang mati ya, listrik yang mati itu listrik colokan di bawah ya deh ya, nanti di kamar ayah ada colokannya kan. Nah itu longgar ya, itu longgar. Nah itu menyebabkan ya karena nggak ada listrik, nggak ada daya dorong dari tanah. Hah? Dari bawah ke atas, bukan jalannya, bukan ke atas. Atau air kosong, karena ini juga nih lihat ya. Air bisa kosong karena pelampung. Nih, di sini ada pelampung ya. Pelampung ini putus sininya. Apa? Talinya putus. Nah, kalau yang benar posisinya seperti ini ya. Ini sengaja 3 supaya berat ya, supaya berat tapi masih bisa melampung. Tapi kalau besi terlalu berat, dia nggak akan naik pelampungnya. Jadi airnya dari sini keluar terus. Nah, posisi ini kalau ini putus, nah ini ada bunyi. Nah, ya, di bunyi ini ada suara mendorong ke sini dari mana? Dari tanah. Ini didorong sama pompa yang di tanah, itu didorong ke sini ya. Kemudian dia mengalir ke sini. Nah, posisinya di sini ada tulisannya fast. Ada tulisannya? Ya? Ada tulisan fast. Nah, di sini ada tulisan fast, ini ada backwash. Posisi backwash ini artinya ini dibersihkan dulu. Kalau di sini fast, ini langsung dari bawah. Kalau ya, sorry. Ya, di sini ada fast ya. Nah, di sini airnya mengalir. Nah, yang menyebabkan ini kosong ya. Nanti yang pertama dicek adalah listrik dulu yang di bawah, itu direkatkan apakah longgar atau enggak listriknya. Yang kedua, nanti naik ke atas, lihat di sini ya. Di sini putus atau enggak. Kalau putus harus disambungkan ya. Harus disambungkan. Nah, ini posisinya ini jelek ya. Air ini kecil mengalirnya. Kan ini tertekan. Ini ayah mau bersihin dulu. Udah terlalu lama ini. Ini biasanya yang bagus tuh 1 tahun diganti. Ini udah berapa tahun, 4 atau 5 tahun nggak diganti-ganti ya. Makanya ayah mau bersihin ini ya. Jadi jangan panik, periksa listrik yang di bawah, yang di kamar ayah, di bawah meja, di balik meja deh ya, balik meja. Kemudian cek yang ini ya. Kalau ini putus berarti nggak akan mungkin air ketarik ke atas. Ini tolong perhatikan yang ininya banget gitu. Tolong perhatikan ini akan bermasalah kalau ininya putus ya, airnya. Posisi insya Allah alhamdulillah ini sebetulnya ini juga udah cukup jernih. Kalau air itu jernih ya, dari tanahnya udah bagus, udah jernih. Hanya ketika ditampung ya, ketika ditampung ada di sini dan di situ juga kadang-kadang menjadi kotor. Dan sebetulnya kadang-kadang air ini kotor juga karena di bawah suka mengendap deh ya, mengendap. Itu debu-debu halus sangat gampang membersihkannya. Ini tinggal sistem gravitasi. Air yang ada di sini sedot pakai selang, kemudian dibuang, dan selangnya ya ditujukan ke yang kotoran-kotoran, nanti ketarik sendiri ke bawah. Ini yang utama di sini ya. Kemudian ini memang yang bagusnya tertutup semua. Kalaupun nggak tutup ya 1-2 nggak apa-apa untuk pengecekan. Itu secara garis besar sistem instalasi di rumah ini sudah disetting otomatis semua ya. Ini setting otomatis semua, jadi tidak ada kesulitan. Hanya yang perlu adalah maintenance untuk kebersihan ya. Untuk membersihkannya
yang dibersihkan ini kita sebetulnya tidak ada jadwal berapa bulan sekali, tapi memang kita sering juga kadang-kadang lebih sering kotor atau sering banyak dedaknya. Nah, kita tinggal bersihkan aja tanpa menunggu kapan-kapannya gitu. Ya, ini ngebersihinnya masih manual, kita belum punya alat yang bagus untuk ngebersihin ini. Kadang-kadang ayah harus masuk, kemudian disikat bawahnya. Hati-hati kalau ke dalam, kalau nggak kuat harus keluar. Dan coba dengan airnya jangan terlalu kotor. Kalau bisa yang paling gampang adalah harus ada yang ngebantu, ya, harus berdua, karena ada kesulitan apa-apa eh, eh, apa eh, cepat diatasi gitu. Nah, ini ngebersihin toren tiga-tiganya biasanya satu waktu. Kadang kita juga jangan sayang dengan air, ya, karena kita juga keterbatasan waktu. Kalau perlu buang aja airnya, ya. Misalnya setengah toren nih, ya, setengah toren ini udah kotor, buang aja semuanya, ya, supaya kita bisa bekerja. Kalau nunggu ini habis, ya, setelah yang bagus adalah sebelum ini dikuras, yakinkan bahwa ember-ember dan bak-bak yang ada di bawah diisi dulu untuk menguras ini. Nah, supaya ini tidak kalau mau dikuras, ya, yang ini dan yang ini, ingat bahwa ini tutup aja, ini tinggal ditutup, ya, ini tinggal ditutup, dibelokin gini. Nah, ini air yang ada di dua toren ini biarkan habis dengan disimpan di bak sama jualang yang ada di bawah sama ember. Nah, kalau udah agak kosong, baru kita enak ngebersihinnya tanpa terganggu dengan ini mati atau enggak, ya. Nah, ini bisa dibersihin karena apa? Saluran air udah ditutup, ya. Air udah ditutup, baru kita bersihkan. Nah, kalau udah bersihkan, kita buka lagi torennya, ya, untuk yang dua ini. Nah, terus bagaimana cara ngebersihin toren yang ini? Yang ini, toren ini bisa ngebersihin, yang paling gampang adalah mencabut yang di bawah, kabel listrik yang di bawah yang ada di kamar ayah, itu cabut, itu paling gampang, ya. Nah, tapi kalau enggak, yang ini dinaikin ke atas, yang pelampung ini naikin ke sini. Cuman agak agak susah gitu kan, agak susah, ya, karena ininya pendek, talinya pendek, agak susah ke sini. Nah, yang paling enak, yang paling gampang, yang ayah sarankan, cabut aja yang listrik di sana, ya. Di sini cabut aja. Nah, kita ngebersihinnya sama dengan yang di toren-toren lain, ini tinggal disikat aja semuanya. Tetap harus dikuras, ya? Tetap dikuras. Nah, ini ayah lihat sebetulnya ini udah kotor, ya. Ini sudah saatnya dikuras, ya. Sudah saatnya dikuras. Kenapa sering dikuras? Karena apa? Harusnya dari tanah ini, ya, dari tanah ke penyaringan. Biarkan penyaringan yang capek gitu kan. Ini terbalik karena sekarang udah nggak berfungsi. Ini relatif tidak ada saringan. Saringan tuh hanya dua, ya, saringan yang ada di pegang kita. Yang pertama saringan sementara, yang ini yang kecil ini, dan yang utama nanti saringan yang di bawah. Dua-duanya harus dalam kurun waktu tertentu ini dibersihkan. Ini harus dibersihkan semua saringannya. Ini lagi, ya. Ya. Ini 3 ukuran 1000 meter itu 10 liter, ya. Jadi ini kita punya, kalau nggak salah ini 3000, ya. Ini 1000 apa 500, saya lupa, ya. Ini 500. Nah, ini ya, instalasi singkat di rumah ini sudah otomatis semua, ya. Ayah berusaha mempermudah penghuni di sini. Kalau ada masalah, biasanya masalah itu kurun waktu di sini. Kalau air agak kecil di sini periksa, mungkin ini udah penuh sumbatan, udah penuh kotoran, jadi menyumbat air yang dari sini ke sini sehingga di sini kosong. Nah, di sini dibersihkan. Di sini bersihkan, nanti buat video untuk ngebersihin, ya. Untuk bersihin, ya. Nanti kita buat video yang di bawah juga, ya. Itu dulu dari ayah, ya. Kalau ada yang nggak ngerti, ada juga tanyain, ya. Ya. Lah. Untuk kita
ngebersihin ini ya. Ini saringan sederhana yang ayah buat. Ayah lihat dari tutorial di YouTube. Nah, untuk saringan ini kita bersihkan, tapi yang pertama kita harus matikan saluran air yang dari sini ke sini. Ya, satu. Yang kedua, yang dari sini kita matikan juga. Ini posisi mati. Dipastikan air tidak ada yang mengalir ke sini. Ini yang kotor. Bersihinnya sederhana, hanya pakai alat ini ya. Pakai ini, ukurannya agak besar. Kalau yang kecil nanti mana malah. Ini teh? Kemana? Enggak kemana tadi? Ini udah berjalan. Oh ya, ini ya masukin aja ke sini nih, jepit ya, jepit, kita putar. Kalau untuk menguatkan, mengencangkan tuh ke sebelah kanan, kalau yang membuka sebelah kiri ya. Tekan dulu di sini, tekan. Ini udah terbuka, mengalir, tinggal buka aja. Nah, di sini lihat kondisi saat ini tuh kotor banget kan. Ya, nih kalau nggak disaring gini akan jauh lebih kotor yang masuk ke sana. Jijik nggak jijik? Ini pekerjaan ayah tuh kayak gini, ngebersihin yang jijik-jijik gini nih. Itu bisa dipakai ulang kan, tinggal dicuci. Ya, dipakai ulang ya. Ini kita buka keran ini ya. Keran ini. Ini untuk menguras ya, menguras yang ada di sana. Belakang juga. Nah, kita, karena ini bisa dipakai ulang. Nah, kita bersihkan sambil cuci. Nah, ini tidak merubah air yang di bawah. Jadi selama kita bersihin ini, air yang di saluran, air yang di rumah tetap normal, karena kita tidak memakai air ini. Ini hanya gravitasi dari toren kedua ke toren ini. Nah, ini aja semuanya ya. Nih, semuanya dibersihin kayak gini. Oke. Nah, ini. Nah, kita anggap ini yang udah bersih. Nah, ini udah bersih ya, tutorialnya udah bersih. Kita matikan lagi. Nah, kita pastikan dulu ini keluar semua. Ya, biar keluar semua. Karena ini kan agak miring. Ya. Ini tutorialnya, ini yang udah bersih ya. Kita masukin aja kayak gini. Masukinnya biasa aja kan, nggak usah disusun apa. Yang penting mah kayak gini aja, tutup ya. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini nanti nggak menyaring ya. Nggak menyaring. Kalau gini kan menyaring airnya. Nah, ini kadang menjadi hambatan adalah kalau ininya udah penuh ya, ininya udah kotor banget ya, ininya jadi air nggak bisa masuk ke sini kan. Ini udah kotor banget ya. Nah, nanti airnya nggak mengalir ke sini karena air antara toren 1 dan toren 2 itu hanya berdasarkan gravitasi, bukan berdasarkan pompa atau tekanan mesin ya. Nah, karena gravitasi ketika terhambat ya nggak akan mengalir lancar. Jadi ini penuh, ini kosong, otomatis itu kosong. Nah, ini menjadi hambatan kenapa air juga kosong. Nah, nanti bisa dilihat indikasinya kalau ini udah kotor ya, ketinggian ini dan ini berbeda ya, jauh gitu ya. Agak berbedanya misalnya ini penuh, ini agak kosong ya, indikasi bahwa ini udah saatnya dirobah. Tapi tanpa melihat indikasi itu, sebaiknya memang misalnya sebulan sekali ya, ini dibuka aja, dibersihkan. Nah, kalau udah, ada satu lagi sayang. Ada dua. Iya. Ini tapi kalau terlalu penuh juga nanti malah nyumbat juga. Ya. Ini ini begitu kotor kan ya. Yang benar adalah ini dibersihkan dulu, baru ini dibersihkan bareng-bareng ya. Tapi karena belum saat hari ini kita nggak ada ngebersihin itu, jadi ini aja yang dibersihkan. Kenapa? Supaya kotoran di sana
air yang mengalir ke sini di sana udah bersih. Kalau posisi sekarang di sana masih kotor kan? Ya, masih kotor, pindahnya ke sini. Tapi nggak apa-apa. Ini kan tutorialnya aja. Ini tinggal ditutup lagi ke atas ya, kalau nutup ya. Nah, ketika nutup ada kemungkinan ini netes ya. Ini ayah harus membuat lagi yang kayak ini yang lebih bagus lagi. Sekarang ini nggak bagus. Masih ada netes Ya, gitu ya. iya. Nah, harusnya ini enggak. Harusnya nggak ada. Ini tandanya bocor. Nah, bocor ini bukan dari sini, tapi sebetulnya dari sini. Oh, dari sini ya. Ada juga sih, mungkin aja dari sini. Ya. Ini netes ya. Ini bocornya gitu. Nah, ini saringan yang di bawah yang sekarang jadi saringan utama. Air dari toren atas, dari toren yang ketiga, ini mengalir melalui sambungan yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian ini mengalir, ini posisi terbuka ya. Kalau tertutup kayak gini ya, ini mati semua air yang dari atas, nggak ada yang bisa ke bawah, kemanapun nggak bisa. Jadi harus terbuka. Nah, mengalir ke posisi ke sini dan ke sini. Lihat posisi ini harus posisi melintang dari paralon, karena arti ini menutup supaya air nggak mengalir di sini ya. Karena kita hanya butuh ini ditutup, air akan mengalir ke dalam saringan ini, ya. Nah, saringan ini sama seperti yang di atas, harusnya juga sudah diganti medianya, tapi sampai sekarang air belum sempat juga. Nah, dari sini air mengalir ke bawah dulu ya, ke bawah ke saringan. Nah, dengan proses saringan di dalam nanti air akan mengalir ke sini. Nah, dari sini ke atas ini akan menuju ke pompa yang di atas, yang tadi yang di atas ya, ke pompa. Nah, ini namanya saringan, itu ada fasilitas untuk membersihkan saringannya sendiri. Ini membersihkan sendiri ya. Nah, posisinya di sini coba lihat kamera HP-nya ya. Nah, di sini posisinya adalah posisi seperti ini ya. Ada tulisan backwash ya. Nah, di sini ada beberapa, di sini posisinya sedang menyaring ya. Ini sedang menyaring, tapi kalau nggak mau ke backwash, kita putar arahnya ke sini. Nah, ini nanti akan keluar dari sini. Ini posisi membersihkan saringan ini ya. Kayak ini lagi nguras ya, nguras. Nah, nanti kalau lagi nguras di sini akan kelihatan seberapa kotornya air ini kan. Tapi hari ini kita tidak akan menguras, hanya memperlihatkan aja. Nah, di sini kalau untuk posisi saringan kita alihkan ke posisi ini ya, ke posisi seperti ini. Artinya air akan mengalir melalui saringan ke atas ke pompa. Nah, tapi kalau yang tadi di bawah kuas hanya untuk menguras ini isi saringan. Semua saringan ada fasilitas backwash, tapi kita harus tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas backwash tadi. Backwash ini ya sebulan sekali sih harus ya. Nah, pada saat backwash ini kalau bisa diguncang-guncang ya. Tapi kalau memang udah 1 tahun ini harusnya sih diganti. Ini kita mengalami kebocoran waktu itu sehingga akan menetes. Ini masih ada menetes di sini, masih kotor. Ya harusnya sih nggak ada ya. Kalau di sini juga waktu kemarin ini memasang instalasi ini ya harus benar, karena kalau nggak benar ini juga akan bocor di sini, kemudian bocor di sini ya. Nah, mengakibatkan ya rusak lah semuanya, jadi jelek ya. Suatu saat mungkin harus diganti semuanya juga nih. Itu tutorial atau ngasih tahu cara bagaimana air mengalir dari atas ke sini. Jangan lupa ini posisinya harus ini mengalir. Kalau ini tertutup, yang ini tertutup ya. Ini jangan lupa perhatikan, jangan pernah ngerubah-rubah yang ini ya, nak ya. Yang pernah ngerubah ini ya. Nah, kalau ngerubah ini nggak otomatis air sama sekali tidak ada air yang mengalir ke bawah ke saluran manapun. Yang bypass juga nggak akan ngalir. Yang bypass juga nggak akan ngalir. Nggak akan ngalir karena semua yang ke bawah tuh
Oh, enggak. Kalau yang yang bebas itu dialirkan enggak, karena enggak melalui saringan ini, maka air akan tetap mengalir ke bawah ya. Kalau yang bebas ya, karena enggak melalui fasilitas filter ini, enggak melalui juga pompa. Kalau yang dibebas bisa mengalir ya. Nah, kalau nutup ini bebas kan nggak dirubah-rubah kan, karena kita akan ngebersihin apa kan. Tapi kalau kalau bebasnya dinyalain, terutama biasanya bebas itu dipakai kalau listrik atau pompanya yang mati. Kalau nggak mati mah ya nggak usah pakai bebas-bebas ya. Nah, ya. Tutorialnya seperti ini ya. Seperti ini, ayah buka lagi. Karena ayah mau bersihin ini ya. Mau bersihin ini. Mau bersihin ini. Dah, itu aja tutorial untuk membersihin ini. Bersihin toren ini. Ya, di halaman depan di bawah jendela ayah di sini ada saluran listrik. Ini dari colokan yang ada di belakang meja ya, di dinding. Nah, ayah mengarah ke sini. Di sini sengaja dibuat ini supaya, karena seringkali harus bekerja menggunakan listrik di halaman ini, jadi bisa memakai saluran dari sini, nggak terlalu jauh atau dari kabel kemana. Nah, di luar sini, di sini ada saluran, ini saluran apa? Kabel ya. Ini ada kabel sampai ke tanah. Nah, kabel ini ya, kabel kabel ini itu untuk menghidupkan pompa. Dari sini mengalir ke sini kabelnya nih. Ya, mengalir ke sini, kemudian terus ke sini ke bawah ini. Ya, Yang di paralel ya, ini. yang paralel ini kabel untuk menghidupkan ini. Nggak bisa tuh. Ini kabel itu begini. Nah, ini kabelnya ya. Nah, ini saluran untuk kelistrikan pompa. Ini harus dilindungi supaya nggak kena setrum ya, tidak ada yang mengalir airnya ke sini kan. Nah, di sini kalau ada apa-apa ini dibuka, tapi relatif tidak pernah dibuka lagi. Kenapa? Tidak bermasalah karena selalu airnya ada. Nah, masalahnya adalah di sebelah sini. Masalahnya itu nggak ada. Oke, ini video tambahan karena yang tadi potong ya. Sekarang kita lihat ini posisinya ini udah mati nih. Udah mati ya. Nah, kalau tadi mah nyala jadi merah, nyala. Nah, kalau sekarang karena udah mati, kita coba aja. Nah, ini kalau mati artinya pelampung di sana sudah tidak berjalan. Ini berarti juga airnya sudah penuh di dalam ini. Ketika ini mati bukan berarti ini kasih jelek, malah ini bagus ya. Karena berarti pompa yang toren yang di atas semuanya sudah terisi penuh dengan air. Nah, apabila ada kendala di sana, kendalanya mungkin pada saat kita beberes ya, pelampungnya kita naikin, kemudian nggak sengaja turun lagi, kemudian kita naikin lagi. Nah, itu membuat alat ini secara otomatis dia mati ya. Nah, ketika mati otomatis tidak ada aliran listrik yang mengalir kan. Nah, untuk itu kita harus pijit yang pompa yang ini ya. Ini beberapa kali, silahkan pijitin aja ya. Nah, tapi kalau saat posisi airnya penuh, walaupun dipijit nggak akan ada pengaruh ya. Di sini nggak ada pengaruh. Tapi kalau di sananya kosong nih ada. Nah, untuk melihat indikasi apakah pompa ini jalan atau enggak, ayah udah pasang di sini. Nah, di sini ada keran ya. Keran ini kita bisa buka. Nah, di sini kan mati nih kerannya, karena memang posisi pompa juga mati, jadi nggak keluar airnya ya nak ya. Ini nggak keluar. Kalau tadi kan keluar ya, karena di sini tombolnya berwarna merah, menyala, terang menyala. Nah, di sini akan keluar dari sini sebagai ini untuk keran untuk mengecek apakah pompa itu jalan atau enggak. Karena posisi di ininya mati, pompanya mati, di sini juga otomatis keran tidak akan mengalir ya. Kita tutup kembali. Nah, di sini hanya sederhana. Alat ini sebetulnya sangat sederhana, hanya tinggal mijit tombol yang hitamnya aja ya deh ya, yang bawah ya, yang tertutup itu. Nanti itu tinggal pijit aja 2 kali 3 kali terserah lah ya.
Nah, nanti kalau udah dipijit ini dibiarkan terbuka supaya kita bisa ngeliat apakah airnya mengalir atau enggak. Sederhananya itu aja. Ini relatif jarang kok dipakai ya. Tapi kalau pompanya mati ini mah kalau air mati ini relatif tidak enggak ini kalau air habis ya ini relatif tidak diutak-atik sih, agak jarang ya. Tapi coba kalau di atas sudah di yang tadi di atas sudah di apa, cobain di sini juga ya, dicobain aja bahwa ininya dipencet-pencet aja nih yang ini ya. Itu aja sih, sederhana banget. Nah, ini yang terakhir, ini saluran listrik yang tadi ke bawah, itu yang stop kontaknya yang putih. Nah, itu saluran air. Nah, seringkali ini karena pas ini longgar. Nah, kalau ini longgar ya kita tekan supaya ini kencang. Nah, kalau kencang ya ini air nyambung. Tapi kalau ini longgar karena nggak sengaja kecabut ya sebenarnya. Ini yang harus dicari juga kenapa listrik tidak menyala. Ya.